Selamat malam pemirsa, setelah penantian panjang, akhirnya Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung Senin malam di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Pertemuan dua tokoh bangsa ini mencuri perhatian publik. Yang menarik, rilis foto pertemuan tersebut justru baru muncul pada Selasa malam. Spekulasi liar pun sempat mengemuka di balik pertemuan tersebut. Lantas apa saja yang dibahas dalam pertemuan ini? Bersama saya Diandra Mukni, inilah The Prime Show selengkapnya. Semalam memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Teguh Umar. Antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat. Pembicaraan Pak Prabowo sebelumnya bicara dengan Pak Jokowi begitu sebelum pertemuan dengan Bu Mega ini? Saya rasa enggak ya. Ibu Mega menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang, dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional. Di pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik untuk kebaikan negara. Ya, kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Sementara itu, foto pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga diunggah oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di akun Instagram miliknya. Dalam unggahan tersebut, Sufmi Dasko memberikan caption singkat, "Alhamdulillah merajut kebersamaan untuk Indonesia kita." Sebelumnya, sejumlah elit Partai Gerindra seperti Sufmi Dasko, Ahmad Muzani juga terlebih dahulu hadir dalam pertemuan yang berlangsung tertutup ini. Ya. Pak, ini ada pertemuan, Pak? Iya, pertemuan dengan Ibu Mega hari ini, Pak. Ada pertemuan apa, Pak? Ya, udah ya. Pak, makasih ya, Pak. Hati-hati. Adapun pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri merupakan agenda yang sudah lama dibicarakan sebelumnya, baik oleh elit Partai PDIP maupun elit Partai Gerindra. Pemirsa, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang terjadi pada Senin malam kemarin. Ya, kawan-kawan sekalian, semalam memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Teguh Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Ya, kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat. Sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Apa saja nih Pak yang dibahas? Misalnya gitu, Bang, diantaranya gitu, Bang. Pemerintahan Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masyarakat Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Bang, ada pembicaraan mengenai peluang PDIP bergabung ke pemerintahan? Saya nggak tahu, karena itu pertemuannya lebih banyak empat mata. Oke, Bang, apakah ada pembicaraan Pak Prabowo sebelumnya bicara dengan Pak Jokowi begitu sebelum pertemuan dengan Bu Mega ini? Saya rasa enggak ya. Ini kan pertemuan silaturahmi, boleh diucapkan. Demikian. Pemirsa, Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut dalam pertemuan Prabowo Megawati menyampaikan akan memperkuat pemerintahan tetapi tetap dalam posisi di luar koalisi. Pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar Bu Mega juga berharap agar
masa kepemimpinan Pak Prabowo bisa efektif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Tapi Pak melihatnya apakah pertemuan ini jadi dampak positif atau negatif itu Pak Muzani melihatnya bagaimana Pak? Ya, setiap pemimpin bertemu, bersilaturahmi, bersalaman, bergandengan tangan, rakyat suka. Jadi rakyat mengharapkan para pemimpinnya bisa bersatu, para pemimpinnya bisa bertemu, para pemimpinnya bisa bersalaman, apalagi dalam momen lebaran seperti ini. Karena itu diharapkan ini bisa menjadi bagian dari upaya yang menguatkan persatuan, kebersamaan, kerukunan, dan kegotong royongan di antara kita. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya soal hal ini sudah bersama kami di studio ada Bapak M. Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, kemudian ada Bapak Astrio Fegen, juru bicara Partai Gerindra, juga yang bergabung melalui sambungan Zoom sudah ada Bapak Kapitra Ampera, politisi PDIP, kemudian juga ada Bapak Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania, dan juga Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya mau ke Pak Astrio terlebih dahulu. Pak Astrio, ini kan pertemuannya antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega, ini bisa dikatakan diam-diam nih. Dilakukannya Senin malam, tapi baru dipublish tuh Selasa malam gitu sama Pak Dasko. Sebenarnya kenapa sih Pak, kok kayak diam-diam gini? Sebenarnya diksi yang tepat itu bukanlah diam-diam, tapi ini memang merupakan pertemuan antara dua tokoh bangsa yang memang sudah memiliki sejarah yang sangat panjang, bukan hanya 1-2 tahun terakhir. Dan juga silaturahmi ini sebenarnya kan dijalankan dalam momen Idul Fitri, di mana ini merupakan suatu wujud sinergi dua tokoh bangsa saling bergandengan tangan, menunjukkan bahwa memang hubungan mereka tuh berdua baik-baik saja, dan tentu saja ini sangat penting, terutama sekarang di tengah adanya tekanan dari global, di mana kita baru saja menghadapi tarif yang diimpos oleh Presiden Donald Trump, sehingga kerukunan terutama di dalam negeri ini yang selalu Presiden Prabowo sampaikan itu perlu dijunjung tinggi, dan kerukunan ini terutama harus ditunjukkan di level elit di antara pemimpin-pemimpin dunia. Dan tentu saja salah satu topik pembahasannya adalah membahas topik-topik yang tidak jauh-jauh dari topik kenegaraan. Perlu kita ingat, Ibu Megawati merupakan Presiden kelima Republik Indonesia, dan Presiden Prabowo selalu ingin mendengarkan masukan-masukan, pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, dan juga sudut pandang dari setiap pemimpin-pemimpin, termasuk dari Ibu Megawati, termasuk dari Presiden Jokowi, termasuk juga dari Presiden SBY. Karena beliau-beliau punya pengalaman rekam jejak yang sangat panjang dalam memimpin bangsa ini dengan berbagai tantangan yang pada saat itu ada. Jadi mungkin bukan diam-diam, tapi memang ini merupakan bagian dari silaturahmi yang memang dilaksanakan dengan hangat dan dengan kekeluargaan. Baik, saya mau ke Pak Kapitra. Pak Kapitra Ampera, Bapak kalau misalnya dari PDIP sendiri ini melihat pertemuan ini seperti apa nih Pak? Apa sih pesan yang disampaikan oleh Bu Mega ke Pak Prabowo? Saya ingin garis bawahi bahwa setiap pertemuan para tokoh pemimpin itu tidak harus dimaknai menjadi pertemuan politis. Apalagi ini silaturahmi yang harus terus disambung, karena antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu adalah sahabat, ya, tidak pernah ada irisan apapun, ya, dan selalu ada punya banyak kebersamaan dan kesamaan, ya, sehingga apa yang dilakukan kemarin itu ya ada momen-momen yang berkaitan dengan kewajiban sebagai manusia untuk terus memperkuat silaturahim antara anak bangsa, antara pemimpin, apalagi Pak Prabowo menjadi presiden dan Ibu Mega mantan presiden atau presiden kelima, sehingga itu tentu diperlukan silaturahmi yang intens. Pak Effendi, bagaimana nih Anda melihat pertemuan ini? Kan seperti dua tokoh bangsa bertemu tapi diam-diam, kemudian kan yang harusnya ini diramaikan sejak awal. Dan kalau misalnya kita melihat dari PDIP sendiri, ini kan tadi disebutkan oleh Pak Kapitra membangun bangsa begitu. Ini kan lebih enak kalau sama-sama di koalisi, tapi PDIP tegas untuk tetap di luar pemerintahan. Anda melihatnya seperti apa Pak? Selamat malam Diandra, selamat malam Kodari, Astrio, Bang Kapitra, Immanuel, dan seluruh pemirsa. Mohon maaf lahir batin,
Saya mau dengan cepat menyebutkan bahwa namanya silaturahmi yang dikaitkan dengan Idul Fitri itu boleh diam-diam, boleh juga karena sedang tidak ada open house, jadi boleh datang kapan saja, kecuali ada jadwal open house. Nah, yang kedua, politik itu, khususnya komunikasi politik, itu percaya pada proses dan tahapan. Tahapannya ini sebetulnya sudah banyak loh. Yang pertama dulu ada ulang tahun dari Mas Didit kalau nggak salah ya, lalu kumpul-kumpul tuh anak-anak presiden. Kemudian juga Mas Didit sudah datang ke Teuku Umar. Dan Mbak Puan juga sudah berkali-kali menyatakan bahwa akan terjadi pertemuan. Nah, bahwa pertemuan ini ternyata tidak seperti yang dibayangkan media, yaitu mungkin diumumkan lebih dulu, lalu keduanya masuk, sesudah itu ada konferensi pers, rasanya justru memperlihatkan sisi lain yang disebut sebagai sisi genuine. Genuine ini dalam komunikasi politik kurang lebih mau diarahkan kepada ada dua negarawan, dan yang junior beda umur 4 tahun lebih, kurang lebih begitu ya, mendatangi yang senior, dan kemudian di situ membawa parcel juga isinya apa ya, buah-buahan dan sayur gitu, merupakan salah satu minat dari Ibu Megawati. Dan pada bagian lain kita juga bisa melihat bahwa kalimat-kalimat yang dikeluarkan sesudah konferensi pers itu ada dua bagian. Kalimat yang pertama dari Bang Dasko itu lebih menuju kepada sama-sama melihat masa depan, apalagi ini ada masa krisis gara-gara perang tarif seperti kata Astrio tadi, dan juga sudah disebutkan bahwa Bu Megawati punya pengalaman melewati krisis itu. Nah, tetapi yang bagi civil society, Diandra, itu mungkin jauh lebih menarik apa yang disampaikan oleh Sekjen ya, Pak Muzani yang sekarang adalah di MPR, bahwa walaupun mendukung pemerintahan ini ya, tentu saja dalam kesulitan maupun dalam masa untuk mendahulukan kepentingan rakyat, tetapi memilih untuk tidak berada di dalam koalisi. Jadi setidaknya di DPR sana kita punya dua kelompok lah yang sama-sama mendukung pemerintah, tapi sementara tidak ada dalam koalisi, yaitu PDI Perjuangan, dan kemudian juga saya mendengar Pak Surya Paloh juga menyatakan demikian. Jadi ini bagi civil society justru malah lebih baik gitu. Yang kemudian menjadi bahan perbincangan selanjutnya, tadi itu ada pertanyaan, apakah ke Solo dulu, Noel, ke Solo dulu baru ke Teuku Umar, atau habis dari Teuku Umar langsung ke Solo? Saya rasa kurang pas konteksnya pada saat silaturahmi Idul Fitri. Begitu, Diandra. Baik, saya mau ke Pak Kodari. Pak Kodari, tadi kan kalau misalnya dikatakan oleh Pak Effendi, pertemuan Prabowo dan juga Bu Mega ini kalau diam-diam aja juga oke-oke aja gitu. Nah, pertemuan Prabowo Bu Mega ini kan kalau misalnya kita lihat secara historis ini selalu dinamis, bahkan ada yang namanya diplomasi nasi goreng gitu. Nah, ini kalau misalnya diam-diam aja sebetulnya gimana nih, Pak? Pertama, hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo ini kan hubungan yang sudah sangat lama sekali. Jadi sebelum beliau berdua ini menjadi tokoh, itu orang tuanya juga dulu adalah pimpinan dari Republik ini. Pak Mitro itu catatan saya pernah jadi menterinya Bung Karno loh, waktu Bung Karno jadi presiden. Pak Mitro pernah juga jadi menteri zamannya Pak Harto. Tapi poin saya tadi bahwa mungkin kenalnya itu bukan sehari dua hari ya, puluhan tahun begitu. Yang kedua, sebelum pertemuan kemarin pun juga sudah sangat sering bertemu. Walaupun memang kalau pertemuan yang kira-kira seperti ini, yaitu momentum Lebaran, tuh catatan saya memang udah agak lama, tahun 2022, 2 Mei 2022 begitu. Jadi ini udah berlalu kurang lebih 3 tahun. Jadi karena udah lama, tentunya kalau ketemu lagi dalam momentum Lebaran sangat-sangat memungkinkan begitu. Nah, kenapa kemudian seperti mendadak? Saya kira karena memang kesibukan presiden yang luar biasa. Catatan saya misalnya pada hari Minggu itu tanggal 6 itu dari pagi sampai siang ya ketemu dengan para jurnalis. Lalu kemudian sorenya sudah ke Malaysia, lalu kemudian tanggal 7 pagi hari Senin udah di Majalengka melakukan panen raya, bukan cuma di Majalengka tetapi kalau nggak salah sampai 14 titik itu ya. Kemudian ya mungkin dari Majalengka baru kembali ke Jakarta, dan kesempatan itu dipergunakan oleh Pak Prabowo untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Baik. Bung Noel, kalau misalnya kita lihat pertemuan antara Prabowo dan juga Mega ini kan ada bayang-bayang Pak Jokowi juga nih. Setelah segmen selanjutnya saya akan bertanya nih sama Bung Noel, seperti apa sih tanggapan dari Pak Jokowi? Tapi tahan dulu Bung Noel, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, pemirsa jangan tetaplah bersama kami.